Lur, dua spion ini kita tembak beda ketebalan. Setelah nginep dan keduanya sama kering, terlihat kinclongnya relatif cukup sama, terlihat relatif imbang, sama-sama kinclong, sama-sama enak untuk dilihat. Terus kira-kira apa yang lebih dominan untuk bikin panel tampil kinclong? Apakah kita tembak clear yang cukup tebal banget ataukah teknik aplikasinya yang tepat? Yuk kita obrolin lebih lanjut dan lebih detail. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini panel yang akan kita pakai untuk ngobrolin soal apakah kinclongnya clear coat bergantung pada lapisan yang ekstra tebal ataukah lebih pada teknis aplikasi yang tepat. Oke, ini spion kanan kiri nanti kita bakal tembak dengan lapisan clear coat yang berbeda. Nah, sebelum kita eksekusi, ini bocah mesti bersih dulu. Kita lap pakai degreaser, kemudian cek recek barangkali masih ada amplasan atau apa yang kurang optimal. Oke. Singkat cerita, ini panel sudah masuk kategori lolos untuk kita tembak, cat, dan proses lebih lanjut. Oke, pusaka yang kita pakai saat ini SATA Mini Jet nozzle 1,2 Rp. Kita kasih set full wide open jarum buka pol, pattern buka pol, pressure kita mainkan sekitar 1,5-1,6 bar maksimal. Cat ini pakai steel gloss. Rasio thinner dari awal kita kasih kurang lebih 100-110%. Kenapa segitu banyak? Karena ya memang cat ini minta rasio campuran thinner sekian persen. Untuk lapis awal kita fokus nembak di area yang tercover epoxy. Tujuannya biar nanti total cat yang kita semprotin ke panel tidak terlalu tebal. Jadi kalau dari awal langsung full tembak semua panel, nanti bagian yang tidak tercover epoxy akan dapat lapisan cat lebih tebal dari yang semestinya. Ini akan berpengaruh ke tingkat kinclong di keesokan hari atau di kemudian hari setelah ada proses pengeringan. Karena semakin tebal cat akan semakin bikin resiko absorb clear coatnya lebih gede. Nah, kalau di area yang tercover epoxy, misal kita tembak sampai 3 lapis atau sedikit lebih tebal dari area yang tidak tercover epoxy, dia sudah ada pagar untuk meminimalisir absorb berupa epoxy di bawah catnya. Oke Besti, sudah jelas ya alasan kenapa kita tembak bagian epoxy dahulu. Nah, untuk di bagian yang tidak tercover epoxy, cat hanya untuk bikin warna senada, kemudian juga untuk ngilangin baret bekas amplasan yang kita lakukan sebelum proses pengecetan. Proses nembak cat yang kita jalani setelah selesai nembak area epoxy, lanjut kita tembak panel seluruhnya dengan mode tidak langsung tebel banget, hanya ya gampangnya gitu. Kalau tebel banget itu 100%, misal kita tembak hanya sekitar 50-60% saja. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir resiko muncul keriput atau bahkan keriting, karena thinner yang kita pakai untuk campuran catnya extra slow dari awal. Kenapa pakai thinner extra slow? Karena pas waktu kita aplikasi cuaca lagi panas, lagi terik banget Besti. Jadi siang hari bolong di tempat kami suhu tembus sampai 33 bahkan 35 derajat. Kita butuh bantuan thinner extra slow untuk bikin particle cat nicely lays down, nempel cukup halus bagus ke permukaan panel. Oh ya, thinner yang kita pakai kali ini merek Spider Extra Slow. Oke, lanjut
Setelah acara nembak lapis awal selesai, kita tunggu jeda seenggaknya 5-10 menitan karena kita lihat cat yang lama di spion ini ada tanda-tanda mengkhawatirkan. Jadi clear coat-nya terlihat absorb sebelum kita proses pengecetan, dan waktu kita tembak epoksi pun kalau ditembak langsung basah gitu ada muncul kayak gejala mirip-mirip mulau tipis gitu, karena cat yang lama atau permukaan clear coat yang ada di panel tidak tahan ketika kena timpa thinner yang kecampur epoksi yang kita tembakkan. Karenanya dari awal kita nembak cat diusahakan tidak langsung basah, tapi sekedar sawur-sawur jarak agak jauh. Tujuannya lapisan cat tidak sampai bikin permukaan panel lumer dan akhirnya muncul keriting atau minimal gejala keriput atau macam ada kayak garis mulau tipis biasanya muncul di sekeliling epoksi. Nah ini anti sisapi ya, karena cat yang kita pakai PU kemudian thinnernya pakai extra slow. Kalau ketemu panel macam begini kita butuh nembak istilahnya gitu ndak sampai basah banget dari awal sampai akhir. Nah untuk bikin bagus rapi nempel ke panel kita akali dengan thinner extra slow seperti yang sudah kita sampaikan. Oke, urusan ngecat selesai, lanjut ke urusan clear coat. Untuk kali ini kita pakai clearnya Nikon 4100. Kenapa? Karena cover spion yang kita tembak ada bagian yang dia kayak menjorok ke dalam, istilahnya gitu. Ada bagian-bagian yang penuh tikungan tajam koyo sirkuit sentul ya besti ya. Nah ini kita butuh teknis aplikasi yang tepat dan juga pemilihan bahan baku yang tepat pula. Kenapa? Di area yang menjorok gitu, yang area dalam-dalam, kita akan butuh performa clear yang mau lumer dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat. Kenapa? Kalau clear yang kita tembak terlalu cepat kering, lumernya pendek banget, biasanya di area tekukan-tekukan gitu, di area dalam-dalam akan terlihat kalah kinclong, kalah halus, kalah rapi dengan bagian yang mudah dijangkau oleh droplet. Karenanya kita butuh clear yang masih terjangkau secara harga tapi punya flow time atau performa lumer di panel cukup panjang. Nah yang kita jumpai di market saat ini 400-nya Nikon cenderung cocok untuk kerjaan macam kayak begini. Berbeda dengan adiknya yang Nikon 300, kalau untuk acara nembak panel macam begini kita tidak berani karena dia terlalu cepat flow time-nya. Jadi bukan berarti produk ini bagus banget atau produk ini jelek banget, enggak. Tiap produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan saat aplikasi. Nah ini sebenarnya kerjaan jual beli ya. Jadi kendaraan yang ngecat hampir full body, untuk acara nembak full body juga kita record, semoga bisa dipakai untuk sarana belajar bareng. Kemudian spion ini kita pengen ngobrol lebih detail tentang bagaimana mendapatkan lapisan clear cukup kinclong, cukup layak dikonsumsi. Apakah harus ditembak dengan lapisan yang ekstra tebal ataukah kita bisa tembak dengan cukup rata, rapet, padat, meski lapisan tidak ekstra tebal, hasilnya akan tetap bisa kinclong. Kita akan coba buktikan di akhir video nanti setelah panel sudah di clear dan juga sudah nginep pula. Oke, sekarang kita ngobrol tentang bagaimana acara nembak ini spion. Untuk lapis awal kita fokus pada bagian-bagian yang sulit dijangkau. Kita tembak dulu tipis-tipis sampai kita dapat hasil tembakan yang cukup rata. Jadi
usahakan untuk area yang sulit dijangkau begini, area dalam-dalam begini, kita nembaknya tipis-tipis aja, dikontrol, bentar-bentar dicek sampai dapet hasil tembakan yang cukup rata. Meski ndak kenyang banget di lapis awal, ndak masalah. Berikutnya, setelah area yang dalam-dalam yang sulit-sulit sudah kita jumpai cukup rata hasil tembakan, kita lanjut untuk nembak panel secara menyeluruh. Di lapis awal ini fokus jangan sampai tebelnya over. Ini yang coba kita lakukan. Jadi intinya bagaimana kita nembak serata mungkin. Urusan ketebalan ndak jadi fokus, karena kita pengen ngetes apakah tembakan yang cukup rata dengan ketebalan normal-normal aja, ndak ekstra tebel. Maksudnya ekstra tebel ini misal sampai 3 lapis atau 4 lapis, akankah mode begini tetap bisa dapat hasil tembakan yang kinclongnya cukup layak untuk dikonsumsi. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, pertama kita nembak hanya di kabut-kabut, area dalam-dalam dulu fokusnya. Setelah itu kita lanjut bagian yang mudah dijangkau, dan coba kita cek apakah yang area dalam sudah cukup layak, cukup rata hasil tembakan. Ketika sudah dijumpai cukup layak, kita lanjut langsung tembak lapis kedua dengan tembakan yang lebih tebal dari lapis pertama. Jadi mode joget yang kita jalani tetap ala one play attack alias one visit application. Kita tidak pakai jeda terlalu panjang antara lapis pertama dan lapis berikutnya. Tujuannya sekali lagi, mode ini untuk bikin hasil tembakan clear di lapis pertama dan lapis kedua bisa nyatu lumer bareng ke panel. Kalau misal kita pakai mode jeda, misal kita nembak di lapis pertama hanya di sawur-sawur tipis-tipis aja, otomatis setelah ada jeda, tembakan yang tipis tersebut sudah cukup kering. Ketika lapisan sudah cukup kering, ditembak lagi, biasanya kita butuh lapisan yang cukup basah banget untuk bikin hasil tembakan nantinya tampil halus, kinclongnya enak dilihat. Nah, karenanya mode one play attack ini sebenarnya ya pikiran usil kami untuk bisa menghemat bahan baku dengan tidak mengurangi kualitas hasil kerjaan. Jadi tembakan tidak tebel banget, karena antara lapis pertama dan yang kedua bisa menyatu lumer bareng. Hasil akhir keesokan hari clear, tetap mau kinclong, enak dilihat. Nah, ini hasil perjuangan yang barusan ya Besti. Kinclongnya sudah cukup enak dilihat. Kalau soal jerukan yang masih terlihat agak gede, biasa. Clear ketika habis ditembak dia masih belum lumer, belum ngeflow istilahnya ya. Nanti seiring dia mengering, ada proses lumer di panel, hasil akhir biasanya akan lebih halus dari ketika saat habis kita tembak. Dengan catatan clear coat-nya memang punya flow time yang cukup bagus. Oke, ini hasil perjuangan yang 2 hari lalu mestinya ya Besti. Jadi ini nginepnya nggak sekedar semalam, tapi lebih dari 2 hari atau bahkan lebih dari 3 hari. Nah, ini spion yang teman-teman lihat saat ini, dia satu ditembak lebih tebal dari yang satunya lagi. Nah, ini yang terlihat kayak ada mau mewek, ini kita tembak lebih tebal. Ini spion kedua yang teman-teman lihat, kita tembak lebih akhir. Nah, yang satunya ini spion yang pertama kita tembak. Jadi yang pertama kita tembak, lapisan yang kita jalani sawur, kemudian lanjut dengan tembak basah. Untuk yang
satunya lagi setelah acara sahur kita tembak basah dan ternyata kita lihat clearnya masih sisa, kita iseng coba kasih lebih tebel dari yang satunya lagi. Jadi gampangnya gitu, yang tebel ini kita kasih lapisan itu kalau dihitung misal setengah, 1, dan 1, jadi total 2,5 lapis. Nah yang satunya yang lebih tipis kita hanya tembak setengah plus 1, jadi 1,5 lapis, gampangnya gitu. Soal hasil kinclong silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau ngomong ketebalan, tetap yang ditembak lebih banyak lapisannya dia punya ketebalan yang lebih tebal dibanding dengan yang hanya ditembak 1,5 lapis misal. Nah tapi kali ini yang kita obrolkan soal hasil kinclong di Clearcoat, apakah harus bergantung pada lapisan yang ekstra tebal ataukah lebih bergantung pada teknis aplikasi yang kita mengusahakan tembakan serata mungkin, serapat mungkin, meski ketebalannya cukup di level ideal saja. Jadi misal contoh 2 lapis atau 1,5 lapis, tidak perlu sampai 2 lapis setengah atau bahkan 3 lapis bahkan 4 lapis. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau kami akan lebih pilih yang irit tapi tetap bagus. Oke, sekian dulu ya Besti, jumpa lagi di next kesempatan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.